Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Duyanto dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi substansi genetika. Apa itu substansi genetika? Substansi genetika adalah materi yang menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom, serta menjelaskan hubungan gen, DNA, RNA, polipeptida, dan proses sintesis protein. Topik substansi genetika pertama, DNA, kedua RNA, ketiga sintesis protein. Yang pertama saya jelaskan yaitu DNA. Apa itu DNA? Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA, adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. DNA alias deoksiribonukleasid adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang hidup dan bereproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Selain pengertian, ada juga struktur DNA, yaitu DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri dari 3 komponen. Komponen utama yakni gugus fosfat, gula, deoksiriribosa, dan basa nitrogen. Nukleobasa. Pada DNA, nukleobasa yang ditemukan adalah adenina A, guanina G, sitosina C, dan timina T. Basa nitrogen DNA adenin A. Adenin adalah molekul organik yang ditemukan dalam DNA. Ini adalah purin, cincin 6. Anggota yang adenin adalah molekul organik yang ditemukan dalam DNA. Ini adalah purin. Cincin 6, anggota adenin adalah molekul organik yang ditemukan dalam DNA. Ini adalah purin. Cincin 6, anggota yang berikatan dengan 5 anggota cincin pirimidin di ATP. Memungkinkan gugus fosfat untuk melampirkan berikatan dengan 5 anggota cincin pirimidin di ATP. Memungkinkan gugus fosfat untuk melampirkan berikatan dengan 5 anggota cincin pirimidin di ATP. Memungkinkan gugus fosfat untuk melampirkan molekul untuk melepaskan energi yang digunakan oleh sel-sel organik. Molekul untuk melepaskan energi yang digunakan oleh sel-sel organik. Molekul untuk melepaskan energi yang digunakan oleh sel-sel organik. Guanin G. Guanin adalah basa purin, ditemukan di kedua DNA dan RNA yang berikatan eksklusif dengan sitosin. Guanin adalah basa purin ditemukan di kedua DNA dan RNA yang berikatan eksklusif dengan sitosin. Guanin adalah basa purin ditemukan di kedua DNA dan RNA yang berikatan eksklusif dengan sitosin. Membentuk ribonukleosida disebut guanosin atau deoksiribosa. Membentuk deoksiguanosin
membentuk ribonukleosida disebut guanosin atau deoksiribosa membentuk deoksiguanosin, membentuk ribonukleosida disebut guanosin atau deoksiribosa membentuk deoksiguanosin. Sitosin C. Sitosin adalah basa nitrogen berbentuk piramida yang berikatan dengan guanin. Fungsinya sebagai sitosin adalah basa nitrogen berbentuk piramida yang berikatan dengan guanin. Fungsinya sebagai sitosin adalah basa nitrogen berbentuk piramida yang berikatan dengan guanin. Fungsinya sebagai bagian dari kode genetik namun tidak stabil dan dapat berubah menjadi urasil. Sitosin dapat bagian dari kode genetik namun tidak stabil dan dapat berubah menjadi urasil. Sitosin dapat bagian dari kode genetik namun tidak stabil dan dapat berubah. Menjadi urasil. Sitosin dapat mengubah adenosin difosfat atau ADP menjadi adenosin trifosfat ATP dengan mentransfer fosfat. Mengubah adenosin difosfat atau ADP menjadi adenosin trifosfat ATP dengan mentransfer fosfat. Mengubah adenosin difosfat atau ADP menjadi adenosin trifosfat ATP dengan mentransfer fosfat timin. Timin adalah basa pirimidin ditemukan dalam DNA yang berikatan dengan adenin. Timin adalah basa pirimidin ditemukan dalam DNA yang berikatan dengan adenin. Timin adalah basa pirimidin ditemukan dalam DNA yang berikatan dengan adenin. Ketika dikombinasikan dengan deoksiribosa, ia menciptakan timadin nukleosida yang ketika dikombinasikan dengan deoksiribosa, ia menciptakan timadin nukleosida yang ketika dikombinasikan dengan deoksiribosa, ia menciptakan timadin nukleosida yang terlibat dalam transfer dan preservasi dan informasi genetik terlibat dalam transfer dan preservasi dan informasi genetik terlibat dalam transfer dan preservasi dan informasi genetik. Purin dan pirimidin. Inti purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa. Senyawa komponen molekul nukleotida, asam nukleat, RNA dan DNA derivat purin berupa senyawa adenin dan guanin derivat pirimidin berupa senyawa sitosin urasil. Dan timin satu basa purin, adenin guanin, basa pirimidin, sitosin urasil timin. Nukleosida diberi nama sesuai nama basa. Pembentuknya adenin nukleosida adenosin guanin nukleosida guanosin urasil nukleosida uridin timin nukleosida timidin sitosin nukleosida sitidin. Selanjutnya komponen-komponen DNA. Komponen-komponen DNA: A. Gula, pentosa, deoksiribos, B. Gugus fosfat, C. Basa nitrogen. A. Gula, pentosa, gula deoksiribosa adalah gula deoksiribosa adalah gula pentosa yang kehilangan
atom pentosa yang kehilangan atom nitrogen satu buah. Jika nitrogen satu buah, jika nukleotida yang menyusun DNA terdiri dari ikatan fosfat. DNA terdiri dari ikatan fosfat dan gula basa. Maka ikatan itu bisa berbentuk guanin nukleotida, guanin nukleotida, guanin deoksiribosa, fosfat guanosin deoksiribosa, fosfat guanosin deoksiribonukleotida, B. Gugus fosfat. Rantai tunggal DNA selalu memiliki gugus 5 fosfat bebas pada satu ujung dan gugus 3 hidroksil pada ujung lainnya. C. Basa nitrogen adalah molekul organik dengan atom nitrogen yang memiliki sifat kimiawi basa. DNA juga mempunyai fungsi DNA yaitu pembawa informasi genetik suatu makhluk hidup dan generasi satu kepada generasi setelahnya secara terus-menerus. Berperan dalam proses pewarisan sifat pada makhluk hidup, ekspresi informasi genetik pada suatu organisme, melakukan sintesis terhadap senyawa yang lainnya untuk keperluan forensik, replikasi DNA replikasi adalah proses penggandaan rantai ganda. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel replikasi DNA terjadi sebelum DNA. Pada sel replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase S siklus sel. Replikasi DNA telah diatur yaitu pada fase S siklus sel. Replikasi DNA telah diatur yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis atau meiosis L. Penggandaan tersebut sebelum mitosis atau meiosis L. Penggandaan tersebut sebelum mitosis atau meiosis L. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu memanfaatkan enzim DNA polimerase yang memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida. Pembentukan ikatan antara nukleotida, pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi. Reaksi dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi
dilakukan in vitro dalam proses